wisuda agar tetap tenang, agar kembali duduk ke tempat duduknya. Kami ulangi kepada ananda kami baik kelas 7, 8, 9 maupun 10, khususnya santri Banat, agar kembali ke lokasi ujian, maaf, ke lokasi wisuda, agar tetap tenang, kembali duduk di tempat duduknya. Terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Al-Hafiz yang telah memandu sesi sambung ayat, dan kepada ananda acara selanjutnya, kata-kata sambutan. Kata sambutan yang kedua, mohon maaf, kata sambutan yang ketiga dari Bapak PLT Kan Kemenak Provinsi Sumatera Utara, Bapak Kabupaten Deli Serdang, Bapak Fahrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah min yaumina hada ila yaumin ahdah. Mari sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, maunah dan kasih sayang yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Hingga sampai saat dan detik ini kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap bisa beraktivitas, bersilaturahim, dan kegiatan pada hari ini seiring harapan dan doa kita bersama, semoga ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kata sama kita persembahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita nantinya dengan tetap senantiasa bersalawat mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim kita bersama kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Faiz, Kiai. Kalau sudah pimpinan pesantren itu Kiai, Kiai Fadli Kaukibi SH NCN. Ini Bapak Ibu sudah kuanggap sebagai abangku. 3 tahun yang lalu pesantren ini masih baru beberapa ada bangunannya. Saya hadir sebagai tim visitor dari Kementerian Agama untuk melakukan visitasi atas permohonan izin pondok pesantren yang kami dari Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Dan prosesnya itu Bapak Ibu adalah online, tidak ada rekayasa, tidak bisa kita tukang-tukangi. Data yang ada ini kami input secara online dan izinnya keluar langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta 3 tahun yang lalu, dan saat ini sudah berjalan tahun ketiga. Alhamdulillah, perkembangan yang cukup pesat. Saya salut atas perjuangan, pengorbanan, keikhlasan yayasan kita di bawah komando Kiai Fadli Kaukibi. Seiring harapan kita bersama, semoga pesantren ini tetap terus
mendapatkan ataupun memberikan manfaat bagi warga Deli Serdang khususnya, warga Sumatera Utara umumnya, dan bisa juga tidak ditutup kemungkinan warga Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Karena mungkin saja Bapak Ibu ada yang menyantri nanti dari luar Sumatera Utara. Aceh udah ada, Aceh. Aceh sudah ada, alhamdulillah. Yes. Seterusnya ta'zim kita Sumatera Utara ya. Al-Mukarram Al-Ustad. Udah doktor kan Ustaz? Oke. Hampir. Kita bilang sajalah doktor. Doktor Haji Abdul Majid Syam. Beliau ini Bapak Ibu warga kasama kami, satu keluarga Kementerian Agama. Saat ini beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan 50 Kabupaten Batubara. Insya Allah bisa lebih mendekat lagi nanti ke Kota Medan, tapi bukan sebagai Kakua, mungkin Kepala Kantor. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ta'zim kita juga kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Faiz, Ustadz Andi Suhendar Siregar. Beliau yang senantiasa tetap terus berkoordinasi kepada kami, serta seluruh asatid dan asatidat yang tak kenal lelah mencerdaskan kehidupan bangsa, generasi bangsa di pondok pesantren yang kita cintai ini. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati dan juga kami banggakan, anak-anak kami, para wisudawan, wisudawati yang hari ini adalah merupakan hari yang bersejarah bagi kalian, yang sangat kami banggakan, dan tetap terus pertahankan hafalan kalian, terus ditambah hafalannya sampai 30 juz Al-Quran, dan insya Allah akan banyak manfaat yang akan kalian rasakan nantinya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini saya hadir sebagai perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Yang mengawali dari sambutan ini, saya ingin menyampaikan titip salam dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dr. Andus Haji Abdul Haris Sarhab MAP, yang saat ini beliau sedang berada di Tanah Suci Makkah menunaikan ibadah haji. Tadi saya sudah berkoordinasi kepada beliau, bahkan saya sudah kirim foto kita, berikut foto papan bunga selamat dari Kakan Kemenak. Titip salam beliau kepada kita semua, terkhusus kepada Ketua Yayasan. Beliau akan mendoakan di Tanah Suci, di Tanah Haram, Pesantren Al-Faiz, Tahfiz Al-Faiz akan tetap terus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang kedua ingin saya sampaikan, kami dari Kementerian Agama khususnya Kabupaten Deli Serdang menghaturkan ucapan terima kasih yang setingginya, memberikan apresiasi yang setingginya kepada Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Faiz atas keikhlasan, partisipasi yang tidak mudah, ketulusan yayasan beserta seluruh sivitas akademiknya untuk melaksanakan program pendidikan pondok pesantren di Kabupaten Deli Serdang ini. Kami yakin kami tidak akan mampu menjalankan program terkhusus untuk pendidikan keagamaan Islam tanpa uluran tangan, partisipasi dan keikhlasan dari para yayasan, para pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Deli Serdang ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai informasi di Kabupaten Deli Serdang di tahun 2018-2019 jumlah lembaga pondok pesantren hanya berjumlah 19 lembaga. Namun seiring lahirnya
Undang-Undang Pondok Pesantren tahun 2018 yang silam, maka terus tumbuh lembaga-lembaga pendidikan pesantren di Kabupaten Deli Serdang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun berjalan, saat ini di 2023 jumlah lembaga pondok pesantren di Deli Serdang mengalami pertambahan yang cukup signifikan. Saat ini berjumlah 55 lembaga pesantren. Ini merupakan prestasi, bisa kita katakan ini merupakan kemajuan yang baik, bahwa di Deli Serdang animo masyarakat, ghirah para ahliya untuk mendirikan satu lembaga pendidikan pesantren cukup besar. Di Deli Serdang yang dulunya hanya 19 lembaga, di 2018 berjalan 4 tahun kemudian, 5 tahun berjalan, berjumlah 55 lembaga. Ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Deli Serdang insya Allah nantinya akan menjadi kabupaten wilayah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kabupaten santri. Kalau tadi yayasan mengatakan di wilayah Bandar Khalifah ini ada 4 pesantren yang jaraknya berdekatan, maka layak wilayah ini, daerah ini akan dijadikan kampung santri. Ini sudah bincang kami sebelumnya dengan Pak Kiai Fadli. Insya Allah Bang, coba akan kita diskusikan ini. Nanti akan kita formula bagaimana teknisnya. Kita akan libatkan stakeholder yang ada. Kita akan libatkan dari pemerintahan kabupaten. Bagaimana keinginan yayasan. Pak Kiai Fadli Kaukibi mengatakan berharap bahwa kampung Bandar Khalifah ini akan menjadi kampung santri. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bisa terwujud dan bisa dilaunching oleh pemerintah kita di Kabupaten Deli Serdang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya saya hanya singkat-singkat aja nih Bu, karena nanti akan bicara di hadapan kita Pak Kiai kita. Saya mengaturkan apresiasi yang setingginya juga kepada Bapak Ibu sekalian, para wali santri yang saat ini hadir bersama kita. 3 tahun yang silam Bapak Ibu menitipkan putra putrinya di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Faiz, dan saya sangat-sangat mengapresiasi Bapak Ibu menitipkan putra putri secara total dengan tulus tanpa ada intervensi apapun. Saya teringat sewaktu saya menyantri di Darul Arafah tahun 92, saya dihantarkan oleh orang tua saya. Saat itu orang tua saya disuguhkan satu lembar form yang salah satu poinnya adalah Bapak Ibu menyerahkan anaknya kepada pihak pesantren secara total, tanpa ada campur tangan, tanpa ada intervensi. Maka ketika apapun yang terjadi kepada santri, apakah itu bentuk hukuman, punishment, apakah itu bentuk pendidikan, apakah itu bentuk pengajaran, ini semuanya dalam rangka menjadikan putra putri kita anak-anak yang saleh dan salihah. Bapak Ibu, kalau mendengar anaknya dipukul oleh ustadznya, kalau mendengar anaknya dihukum oleh ustadzahnya, yakinkan saja itu bukan bentuk hukuman yang membahayakan, akan tetapi ini adalah hukuman yang mendidik
menjadikan anak-anak kita sadar bahwa dia hidup harus bermanfaat, bahwa dia hidup harus menjadi anak yang dibanggakan. Dan kami berharap ini sudah kelas 3, kelas 9 Bu ya, kelas 3 sanawiyah ya Pak ya. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Faiz punya program lanjutan yakni aliyah. Tadi saya sudah koordinasi dengan Ustaz Andi bahwa santri aliyahnya sudah ada 30 orang, Masya Allah. Ini baru tahun pertama sudah ada 30 orang. Tak salah kalau Bapak Ibu nantinya akan meneruskan anak-anaknya untuk aliyah di sini. Kenapa saya katakan demikian? Pesantren itu idealnya 6 tahun. Saya merasakan 6 tahun pesantren itulah baru dapat yang namanya dzuknya, rasanya, hikmahnya, kenikmatan kita belajar di pondok pesantren. Bapak Ibu lanjutkan anak-anak belajar 3 tahun lagi aliyah di pondok pesantren Tahfiz Al-Faiz, nantinya akan mendapatkan secara total apa yang menjadi khitah niatan dari yayasan mendirikan pondok pesantren ini, akan mendapatkan secara penuh doktrin-doktrin yang baik dari yayasan pesantren Tahfiz Al-Faiz ini. Artinya tidak mendapatkan satu hal yang tanggung, dia akan total apa yang menjadi program pembelajaran di pondok pesantren, bukan hanya sebatas sanawiyah dan aliyah. Kalau untuk sanawiyah dan aliyah di luar bisa didapat Bapak Ibu, tapi ada pendidikan pesantren yang tidak akan bisa kita dapatkan dimanapun kecuali hanya memang di pondok pesantren itu sendiri. Maka itu sekali lagi saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga keberkahan akan tetap terus mengalir kepada keluarga Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir kepada anak-anakku, ananda-ananda sekalian, santri, wisudawan, wisudawati, saat ini kalian sudah menghafal Al-Quran. Ada yang 5 juz, ada yang 10 dan ada yang 15. Teruslah berjuang, teruslah berusaha untuk menambah hafalan, jaga hafalan kalian, murojaah tetap terus dilakukan. Bapak Ibu, saya juga sama seperti Bapak Ibu, punya anak yang dia adalah hafiz Al-Quran. Seminggu yang lalu saya baru menghadiri wisudanya dan alhamdulillah sudah hafal 30 juz, Masya Allah. Maka tadi ketika mendengarkan lagu Hafiz Al-Quran saya menangis. Maka tadi ketika menyaksikan orang tuanya mendapatkan mahkota saya menangis. Karena seminggu yang lalu saya merasakan itu. Banyak hadis dari Rasulullah yang disampaikan oleh Rasul, banyak hikmah manfaat bagi penghafal Al-Quran. Bahkan dalam satu hadis Rasul katakan, man qara Al-Quran wa hafizahu adkhalahu Allahu jannata wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi kullihim qad istawjabun nar. Bagi siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah, dan bagi siapa yang menghafal Al-Quran, Allah memasukkannya ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi ashratin min ahli baitihi, dan Allah memberikan kewenangan kepada penghafal Al-Quran untuk bisa memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya. Qad istawjabun nar, walaupun di antara 10 keluarganya itu sudah divonis untuk masuk ke dalam neraka Allah. Masya Allah. Ini bahagian dari hikmah ananda-ananda kita penghafal Al-Quran. Di dunia ibunda mendapatkan mahkota, ayanda mendapatkan tempat derajat yang mulia. Di akhirat kelak insya Allah kita tergolong dari hamba-hamba Allah
yang mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Kami haturkan selamat dan sukses kepada ananda kami sekalian. Ini bukan yang terakhir, tapi ini adalah langkah awal kalian untuk bagaimana menjadi anak-anak saleh dan salehah, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang dapat dibanggakan demi perkembangan agama Islam ke depan, bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah sama kita berserah diri dan mohon ampun. Nasta'in billah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PLT Kan Kemenak Deli Serdang, Ustadz Haji Fahrizal MSI. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sesi acara selanjutnya akan kami kembalikan kepada ananda kami protokol acara. Wayanihi minal baramij at-tawsiyah nad'u ila ustadina Dr. Andus Haji Abdul Majid Syam falyatafaddal al-waqtu wal mahal iyah. Allahumma salli ala al-Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tak selera? Karena udah wisuda. Memang tanda-tanda kehancuran kita Islam ini, pertama memang udah tak sur lagi mengucapkan salam sama menjawab salam. Bakal hancur lagi. Mau wisuda berapa kali hancur juga. Ya, Quran berapa juz bisa hilang. Coba kita ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anak kami, semangatlah kita menghidupkan salam. Karena saya asal ke kantor polisi pergi ceramah pagi, Ustaz kata diam aja aku, tak aku jawab. Ya, entah apa makna pagi kecuali selamat pagi Pak Ustadz gitu ya, kita terima, cuma hanya pagi aja, siang belum tentu selamat. Jadi kalau salam ini selamat kita dunia akhirat dari mulai hidup sampai mati. Itu pun kalau suruh lagi menjawabnya, aku pun tak malah kuat-kuat membilangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya kelebihan kita di Indonesia nih, jangan sampai kurang merepet. Kalau kurang merepet nggak ngecas. Jadi kalau ada mama kalian merepet, kalian usah kalian lawan. Ya, apalagi suami direpet bini usah lawan. Mana tahu mati sedang direpet bini, terlepas siksa kubur. Tak apalah habis Quran, terlepas siksa kubur. Kenapa? Malaikat dalam kubur musyawarah. Apa kata malaikat? Udahlah, tak usah lagi siksa bapaknya. Udah disiksa di Udah tersiksa kali di bantai bininya ini. Nah itu pun naik coyo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati sahabat saya, beda usia hanya sedikitnya kami, beda setahun Pak ya. Hah? Berapa? Beda 2 tahun ya.
Jadi memang beda wajah aja. Dia wajahnya lebih senior dari saya. Ya, insya Allah ketua yayasan ini sudah dinobatkan tadi oleh PLH Kementerian Agama Deli Serdang, ya, kiai, udah pakai kiai dia, pengasuh pesantren yang cukup dahsyat perkembangannya ini. Hanya 3 tahun sudah menghatamkan 80 orang santri hafiz Quran. Ini luar biasa. Kenapa? Karena iklannya pun iklan tidak masuk radio, tak masuk TV. Kalaupun dimasukkan ke TV, kurasa dihapus bikin orang itu. Kenapa? Tak ada lagi TV milik kita, nggak ada. Ya, yang ada iklan kampung-kampung, tapi bisa ramai ini di balik-balik hutan. Tengok pokok-pokok bambu, tandai aja. Asal banyak pokok bambunya, itu yang punya Pak Fadli Kawakib. Ketua Yayasan Faiz Ahmad Al-Kawakib, beserta mualim-mualimah, ustadz-ustazah yang sudah bersusah payah menjadikan anak-anak ini dari nol sampai jadi orang hebat hari ini. Aku menengok bajunya, ya, penghargaannya, selempangnya, aku udah mulai segan nengok orang itu, ya. Maka perjuangan ibu tak usah ada keluhan batin. Ustadz-ustadznya sini kalau kurang gaji bisi aja sama Pak Padli, dia nggak suka ribut-ribut. Aku tahu sifatnya, dan dia ini orang dermawan. Aku bukan kupuji-puji, ya Bapak PLH, kami dari nol dulu sini. Aku agennya juga di sini. Maka dia tak mau ustadz lain. Banyak ustadz-ustadz yang hebat, ahli-ahli hadis dari Turki pun diteleponnya bisa datang hari ini. Kenapa? Karena yang mendirikan ini, peletakan batu pertama pesantren ini adalah ahli hadis internasional dari Pakistan. Cocok Pak Kiai. Nah, berarti tambah bendahara, ya Bapak TU Kemenak Deli Serdang, ya. Wajahnya cukup, ya, masih muda, adik-adikan kita, tapi gajinya lebih besar dia dari saya. Seluruh jemaah, wali-wali santri yang sudah mempersiapkan mahkota di akhirat. Karena saya tengok walaupun sedikit bapak-bapak yang hadir, tapi yang hadir ini ku tengok bapak-bapaknya wajah-wajah surga semua. Amin. Suci, wajahnya senyum, ya. Kenapa senyum? Udah dapat mahkota dari anaknya. Yang tak bisa senyum mamanya. Kenapa? Aku yang melahirkannya, aku yang mengantarkannya, aku yang membujuk ayahnya, aku bolak-balik kemari mengantar uang sekolahnya, tapi asal dipanggil tetap bin ayahnya. Itulah tak senang aku. Nah, cuman marah ibu, gak enak kan jadi ibu-ibu kan. Yang bahaya lagi Ustaz, perempuan pula lebih banyak di neraka. Jadi gimana lagi bu? Nah, jadi sebenarnya bu, wanita-wanita di neraka itu bukan asal-asal campak kan aja bu, dipilih juga itu. Yang pertama yang lancip mulutnya, nah itu kena lah itu, merepet sama anak. Udah jelas anak habis Quran, direpetinya juga. Maka kalau mama macam begini, ini malaikat nanti yang melibas ibu. Usah repet lagi. Mendidik anak nih awal mulanya sabar, sabar. Membangunkan subuh, sabar betul. Bangun enggak juga, bangun enggak juga, harus sampai 7 kali. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Enggak juga bangun, nah, baru apa? Disiram pakai air panas. Langsung tak bangun. Ya, maka sabar. Kenapa kita harus sabar? Karena wajah kita hari ini orang tua, wajah-wajah bermasalah semua ini. Mana ada kita nggak ada masalah?
Kalau bahagia bonus. Ya, maka bagaimana Ustaz menyelesaikan masalah? Ya, biarkan masalah itu diselesaikan oleh waktu. Kalau nggak bisa dimusyawarahkan, kalau nggak bawa ke pegadaian, itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, gimana Ustaz? Ibu-ibu, ya, kunci surga ibu di mana? Sama suami. Kunci surga anak di mana? Sama mamanya. Maka ibu hebat, walaupun tak pakai ya nama ibu tadi binnya, tapi ibu kunci surga anak. Maka jaga aurat. Aurat itu apa? Aurat mulut. Jangan terlalu banyak ibu-ibu berkaraoke di rumah. Selama anak udah diusudani, berhenti karaoke coy, berhenti. Jangan lembut-lembutkan suara. Basah, basah, basah seluruh tubuh. Naik nafsu orang Bantai, tetangga. Kata itu pula ditekannya. Ini yang merusak ya anak-anak generasi. Nah, udah ibu yang punya anak udah pesantren, usah lagi diundang orang. Ayo bu, PKK, ayo ibu dari kelurahan 17 Agustus kita joget bersama. Tak usah, berhenti. Kalau nak joget nanti di surga. Nah, bapak-bapak aku sampaikan, usah menghujat kali sama bini. Jangan bentar-bentar bini. Contoh aku nih, mandiri. Tak mau bini gosok baju aku, ku gosok sendiri. Ngapain? Kenapa? Aku harus sadar. Di mana kita sadar sebagai suami? Maharnya. Kalau sikit mahar, sikit nyuruh coy. Kadang-kadang berlebih. Mahar sikit. Itulah membuat bini stres. Capek kali pun mengurus abangnya. Maharnya aja pun limpel. Apa nggak lemah pernikahan? Udah cocokkan dengan mahar. Air tak mau diambil, ambil sendiri. Duit awal tak mau dia habiskan sendiri. Oh bayangkan. Kenapa? Hidup ini singkat. Harus cari bahagia. Gak bahagia di rumah, buat bahagia di luar. Ya memang kemauan orang rumah. Tak mau lagi dia bercakap sama awak. Usah. Aku, karena aku ustaz, nak berkelahi awak ustaz. Nah, nak bercorai awak ustaz. Nak ribut awak ustaz. Udah mati langkah aku ini. Banyak temakan cakapnya nih. Usah percaya kali sama aku. Iya. Kurasa aku ceramah ini pun udah tertekan batin nih. Karena udah salah kaprah. Tapi biarlah malaikat yang mencatatnya. Nah, Lebih murah mahal. aku ya pakai ini bapak-bapak sekalian. Ini casing aja nih, supaya jangan terhina aja. Awak takut pakai ceramah begini, udah pakai sholat pakai singlet, ya kan? Itu menghina Allah, memiskinkan diri. Nah, maka kita hari ini harus berbahagia. Sabar mendidik anak, suami wajib. Istri sabar mendidik anak, wajib. Aku sabar betul. Bini tak mau bercakap. Ya. Kenapa? Tak berani aku berkelahi. Dia lebih besar dari aku. Pakai rumus lah. Bantai beruduk, habis beruduk lagi, cakapin tak mau juga, baru aku tangkap dagunya. Getarkan bibirmu, bicaralah sayang. Walau kau berdusta, abah takkan marah. Dah, mau pergi aku, ya? Disitulah istri tadi tersenyum. Ya, kenapa? Tiada duanya. Nah, tiada duanya. Memang kalau body kalah, tapi kalau senyum banyak yang nyambut. Ya, ini pun ibu-ibu di sini nih. Ada juga berpikir dalam hati, kok gak dapat ustaz aku dulu. Ya, perasaan aku gak mau menjas. Carilah ibu, ya, yang belum punya jodoh atau memperoleh yang janda, carilah ustaz biar aman. Kenapa aman? Siang malam bawa bontot. Maka bini ustaz bulat-bulat, jarang ada yang kurus. Kalau ada
bini Ustadz yang kurus berarti suaminya itu penyayang. Kenapa penyayang Ustadz? Iyalah, beras habis tak mau beli, sayang duitnya. Sama bini tak dikasih uang belanja, sayang duitnya. Maka istri yang bulat-bulat badannya atau gembul-gembul, ya itu biasanya suaminya pengasih. Pengasih. Sering ngasih. Beras belum habis, kasih lagi. Duit bini belum habis, kasih lagi. Pasti bininya sehat. Adakah istri penyayang? Ada. Ciri-ciri istri penyayang suka tidur membelakangi suami. Sayang. Sayang lihat. Tapi kalau dia tidurnya menghadap, itulah istri pengasih. Ada yang paham? Enggak paham tanya. Yang udah paham. Siapa yang udah paham? Hafiz. Nah, ibu-ibu ini, ibu yang duduk di kursi roda, cucu, nengok cucu. Anak, alhamdulillah, ya, barokah kali. Omak yang sakit pun ikut mendoakan. Luar biasa acaranya. Mudah-mudahan pesantren ini insyaallah akan menjadi suri tauladan pesantren-pesantren yang lain, dengan syarat satu, jangan terlalu rakus, jangan terlalu bisnis. Ya, kalau betul-betul membina santri, jangan terlalu bisnis, jangan banyak kali proposal beredar kemana-mana, berat mempertanggungjawabkan akhirat. Kenapa? Udah aku sampaikan sama Pak Padli, mau aman Pak Padli di akhirat, didampingi 7 dayang-dayang sangat mesra, usah banyak main proposal untuk tahfiz Quran ini. Tepuk tangan untuk Pak Padli. Ya, mandiri. Aku saksi. Dia mandiri, saksi aku. Kekuatan doanya ini. Inilah ya tumpuan. Awal mulanya hanya bisnis tanah aja, nolong-nolong orang-orang susah. Mana ada tanah yang murah? Tapi di sini ada uang 500 terimanya. Nah, satu kapling 500.000 satu bulan. Di mana cari tanah yang 500.000 diangsur? Kereta aja lebih mahal, betul kan? Maka hari ini kita wajib bersyukur 5 hektar kalau nggak salah saya, ya, ruangan ini, areal ini hanya untuk kaum muslimin yang siap menciptakan generasi-generasi yang potensi masa depan. Nah, adik-adik tahfiz, Ustaz sampaikan, ya, kalian yang udah hafal Quran, kami pun penghafal Qurannya ini, cuma tingkat mauzatain aja, itu pun karena rajin wirid. Pertama Qul Huwallahu Ahad, kedua Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, balik bab bunton. Taqabbalallahu minkum. Nah, dapat lontong sepiring. Itu ajalah habisnya. Tapi kalian luar biasa. Ya. Yang paling ya berbahaya wajib kalian waspadai. Apa itu waspadai? Hilangnya hafalan. Nah, ada sekali berbuat 4 dosa. Sekali kita berbuat, sekali jalan dia 4 dosa. Apa itu? Minum tak pakai bismillah. Ingat-ingat ya. Berdiri, tangan kiri tak mengucapkan alhamdulillah. Udah kenyang air tapi panen dosa. Itu paling ringan gue sampai. Minum berdiri, tak pakai bismillah, tangan kiri tak alhamdulillah. Jelas adik-adik habis? Itu kalian jaga, minimal paling kecil. Nah, ibu-ibu, saya sampaikan di rumah, hormati mereka, ya, hormati, sayangi, hormat kepada apa? Syafaat Al-Qurannya. Pahami bu? Jangan lagi ibu merepet berlebihan. Mentang-mentang kau habis Qurannya, sesuka hati kau aja di rumah nih, ya, mama macam gitu, tukar aja, nggak ada gunanya, tak paten. Tukar aja, bagus kau cari mama tiri aja, tapi lembut, paham kau kan? Habis, adik-adik, tapi kalau mamamu memang bagus, ya, ingat, ya, darah dagingmu dari air susunya, ya, walaupun kongsi sama adik, ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
Ya. Kenapa bola? Hah? Ah, ibu cekak kali kenapa? Ibu mikir kenapa? Karena ada kalau kita berhemat dalam keluarga itu kan segelas bagi dua adik sama adik. Ya, mungkin ibu pernah mengajarkan pelit. Memang dalam keluarga guru pelit itu adalah mama. Setuju ibu? Enggak. Tapi kalau aku kaji nanti nganggu ibu ya. Guru pelit pertama itu mama. Dua anaknya, satu SD, satu TK. Dijemput dua-dua sampai rumah, yang TK menangis. Kenapa adik kau menangis? Minta jajan ini dia kasih adik kau sedikit nak, kasih adik kau sedikit. Nggak pernah mamanya mengatakan kasih adik kau banyak. Coba, siapa yang guru pelit itu? Kasih sedikit, kasih sedikit. Sampai kiamat kubro, tak pernah menyebut kasih banyak. Jadi guru pelitnya siapa? Ramai jawab. Kami bapak-bapak ini, jangan ibu bilang kami bodoh, kami ini pasrah. Ya, direpet bini pasrah. Udah serba salah kami ini. Tapi ingat, tertutup kunci surga bagi suami yang menzolimi istrinya, bahkan memakan pencarian istri karena suaminya malas. Itu haram hukumnya, kecuali sakit, itu pun kalau disuapi bini. Nah, tertutup pintu surga bagi istri ya yang durhaka kepada suami. Dari mulai pernikahan, suami yang ngasih dia makan pengganti ayahnya walaupun limpul maharnya. Paham bu? Maka mulai hari ini bolo-bolo ya, dua aja ciri-ciri omak yang membuka pintu neraka tiap hari. Ketika bercakap sama laki lebih keras suara ya istri daripada suami, kecuali suaminya peka. Karena kecuali kan. Nah, yang kedua, sepatah dari laki 200 kalimat disambar bini. Maka di dalam At-Taghabun ya ayat 14-15 ini sebagai kesimpulan. Jadi nggak usah banyak-banyak kali ayatnya, karena bapak apa tadi PLH Kemenang ya kata sambutan sambil tausiah juga aku tengok tadi, karena ada sejarah-sejarah ya. Jadi kami bagi dua bahwasanya At-Taghabun ayat 14-15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum. Hafiz, cocok yang Ustaz baca? Cocok? Aku suka melihat. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu, anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka fahzarhum, berhati-hati mendidik mereka. Maka didik anak dengan sabar, didik istri dengan sabar. Kalau lancip kali mulut bini, merepet saja, bapak tetap berusaha ke apotek. Ngapain? Beli pil tidur biar tak banyak dosa. Yang kedua, didik anak tentang ibadah, didik dia dari ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang lebih berhasil, menyuruh atau mengajak? Mengajak. Maka kalau ayah yang mengajak, itu ayah sukses. Ayah menyuruh, itulah ayah yang gagal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ke masjid kau, ke masjid kau, ke masjid kau. Mati kau nanti. Masjid kau. Ayah, jangan aku kau atur, capek aku masih makan kau, mendoakan aku aja tak bisa kau. Kemana otak kau? Nah, kalau begini model ayah, bagus cepat mati aja, biar tahu siksa kerangkil itu bagaimana rasanya. Nah, yang ketiga, bahwasanya didik dia cara Islami. Bagaimana mendidik anak yang Islami? Dari busana duluan. Ya, pencarian ayah yang halal, usaha uang olah-olah kali dikasih makan anak, nanti anak keras hati. Paham ibu? Nah, ibu kalau apa aku ajarkan sambil menggoreng tuh ya, isi dia ya, salatullah salamullah
ala toha rasulillah. Bisa ya, jangan ibu bantai lagu gala-gala sambil menggoyang ya, bukan kuali yang goyang, kuat yang goyang, patah-patah ya, jangan sampai itu terjadi. Kenapa ini kita ayah omak tetap suri tauladan dalam mendidik anak yang diamanahkan Allah kepada kita. Terakhir, bahwasanya ya, depresi, stres, gundah gulana, hidup serba salah, ini adalah kita berkeluarga, membangun rumah tangga, sedang bersahabat dan membangun istana iblis di hati kita. Itu robah. Mau 5 juz dia, jangan dipandang yang 30 juz. Kenapa kau lambat kali nak? Setahun 9 bulan sama yang jam 1 lagi tuh. Ini omak ayah yang keras hati kan. Kau sempat anak yang menjawabnya, syukur masih bisa aku. Kok aku jadi begal, mati kan semua aku buat. Udah, pasrah aja. Sampak-sampak kali. Ini jangan sempat ya, sempat diwisuda. Nah, diwisuda orang nih ya, begal-begal sukses, kami persilakan naik ke pentas untuk diwisuda. Yang semalam ditembak di Poltabes umur 17 tahun, mencincang mahasiswa ya, UNSU di Jalan Mustafa, Medan. Maka kita udah bersyukur diselamatkan Allah. Bapak bersyukur tidak? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmatku pasti akan kutambah. Ibu bersyukur punya anak, pasti ditambah Allah anaknya. Bapak bersyukur punya bini, bersyukur. Udah pasti ditambah Allah nikmatnya. Usah gatal kali, jangan ketara kali. Yang tahu hanya aku, wajah-wajah pemain nih semua gitu ya. Ya, maka kepada anak-anak Ustaz, santri tengok kemari ya, tengok kemari, pegang teguhlah ya yang sudah dihidayahkan Allah kepada kalian. Syafaat yang pertama sayang, halo ini ustaz-ustaznya, calon ustaz tengok ya. Syafaat yang pertama adalah syafaat Al-Quran, kedua syafaat Rasulullah. Jangan ambisi kali syafaat Rasulullah, kalau taksur lagi dengan Al-Quran, pertahankan amanah. Yang terakhir, Ustadz belum izinkan kalian keluar dari ya, apa namanya, pesantren ini. 3 tahun lagi masuk. Kenapa? Aliyahnya baru dibuka, awal angkatan pertamanya, servisnya nanti luar biasa. Udah aku bisikkan tadi sama Pak Padli, usahakan habis yang hebat ini, ruangan dia dikasih AC waktu di man nanti, atau mas atau man ya, di Aliyah, insya Allah dipasang AC mungkin Pak Padli. Kenapa? Sekarang panasnya luar biasa, betul kan Pak? Yang lebih panas saya. Kenapa? Datang sendiri tak nerima panjar, entah jelas atau tidak, wallahu alam. Jadi sekarang ya, kita insya Allah hari ini sepakat, jangan sepele terhadap agama Allah ini. Intan surloyan, tolong agama Allah. Dah, pilih pemimpin yang taat. Jangan menerima sogok. Siapa yang menerima uang DPR yang 100.000, 50.000, itu mati kafir, paham? Dah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena aku dengan tadi paham, aku tutuplah pula. Apa yang lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa jamila innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir 'alaina fi kulli 'asir innaka taysiru kulli 'asir. 'Alaika yassir ya Allah ya arhamar rahimin. Amamu ini ya Allah, lembutkan hati kami agar kami senantiasa taat dan menjaga perintahmu, terutama sholat 5 waktu ya Allah. Sa'ilin, Allahumma ya Allah, tumbuhkan sifat arif dan bijaksana kami
ketika kami diamanahkan untuk memilih pemimpin negeri ini, ya Allah ya mujibas sa'ilin, dan menjadi suri tauladan pesantren ini untuk masa depan nanti ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kami bersyukur kau beri kehidupan, kami bersabar kau beri cobaan, kami baik itu dalam keluarga maupun masalah sampai bangsa ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Syukran kasiran ila Ustazina Dr. Anus Haji Abdul Majid Syam. The next agenda is Salawat, will be shown up by male student in Al-Faiz, Tahfiz Al-Quran and Hadith Islamic Boarding School. The time and place is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi antal murtaja yaum az-zi'am ishfa' lana ya khairal anam ya antal murtaja yaum az-zi'am ishfa' lana ya khairal anam ishfa' lana ya habibana ishfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ji'ta lil baraya bisyar'il mubin tanshurul hidayah bainal alamin ji'ta lil baraya bisyar'il mubin tanshurul hidayah bainal alamin wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah
يا من له في البرايا فضل وبير ودود يا من له في البرايا فضل وبر وجود فضل علينا بفضل ورحمة يا ودود فضل علينا بفضل ورحمة يا ودود فضل علينا 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 ومن له في البرايا فضل وبر وجود يا من له في البرايا فضل وبر وجود فضل علينا بفضل ورحمة يا ودود فضل علينا بفضل ورحمة يا ودود فضل علينا 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 وبلغي كل منا يا سيدي ما يريد وبلغي كل منا يا سيدي ما يريد فضل علينا 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 الحمد لله والشكر لله الحمد لله وشكر لله أزكى صلاتي والسلام لرسول الله أزكى صلاتي والسلام لرسول الله صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Dengan berakhirnya sholawat ini, maka berakhir pula acara kita di siang hari ini. Let's we close our agenda today by reciting hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penampilan pada khususnya kita dokumentasi dulu. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Kebesaran dan kuasa dari hanya Allah yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua dari Muhammad Azam Nuaina mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ustadz dan ustazah yang telah banyak membimbing anak saya di sini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat dari ustadz dan ustazah untuk Azam tetap istiqomah dalam menghafal, melanjutkan hafalannya, dan menjadi anak yang berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Dan saya mendoakan para ustadz dan ustazah di sini menjadi ustadz dan ustazah yang ikhlas dalam mendidik anak-anak, dan kedepannya diangkat derajatnya oleh Allah dan menjadi amal jariah bagi ustadz dan ustazah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.